warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Sabrina, CGP dari SMP Negeri 42 Pekanbaru Riau, dengan pengajar praktek Bapak Henry Anis MPD dan fasilitator Bapak Dr. Anus Suwondo MPD. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan tugas modul 11A4. Pendapat saya, ada 3 intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya setiap anak terlahir dengan bakat yang berbeda, kecerdasan yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Maka pendidikan tidak bisa menuntut setiap anak itu harus sama. Kodrat zaman maksudnya pendidikan juga harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Contohnya, saat ini pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Tetapi yang harus diingat, tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai kebudayaan berbangsa. Yang kedua, pendidikan harus berpusat kepada siswa atau student center. Tugas guru atau pendidik adalah menuntun anak agar dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar, sehingga guru tidak hanya memberikan materi pelajaran kepada siswa dan siswa hanya menyimaknya, tetapi siswa harus diajak menganalisa, berpikir kritis, menalar, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan pengalaman yang mereka temukan pada saat proses pembelajaran. Guru di sini bertugas menuntun, meluruskan, melengkapi informasi-informasi yang sudah didapatkan oleh siswa. Yang ketiga, muara dari pendidikan itu adalah adanya perubahan budi pekerti atau karakter. Dalam memberikan pengalaman karakter kepada siswa, hal utama yang harus dilakukan oleh guru adalah memberikan keteladanan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, In Narso Sum Tuludu. Keteladanan akan memberikan bekas yang mendalam dalam diri siswa. Dengan mencontoh, semoga lambat laun akan menjadi kebiasaan anak dan pada akhirnya akan menjadi karakter diri siswa itu sendiri, sehingga kelak akan menjadi bekal mereka dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya kemukakan tadi, maka menurut saya proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah 1. Berpusat kepada siswa. Pembelajaran di dalamnya harus mengajak siswa berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, dan mampu mengkomunikasikan atau saat ini yang terkenal dengan istilah 4C. Di sini siswa memiliki kemerdekaan untuk mengeksplor dirinya, kemampuan yang dia punya dengan dituntun oleh guru, sehingga guru bukan lagi menjadi pusat pembelajaran, tetapi siswalah yang menjadi pusat pembelajaran. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, menghargai kodrat alam anak. Yang keempat, membangun budi pekerti dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, proses pembelajarannya juga harus kontekstual atau berguna, ilmu yang mereka dapatkan berguna sebagai bekal bagi mereka untuk hidup bermasyarakat dan berbudaya. Apa yang harus saya lakukan agar proses pembelajaran bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya sebagai guru harus merancang pembelajaran yang bisa merangsang kemampuan siswa untuk berkreasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Misalnya,
menggunakan model pembelajaran saintifik, problem based learning, discovery learning, project based learning, dan lain-lain. Kemudian, saya harus membuat bahan ajar atau media pembelajaran yang bervariasi, yang memenuhi cara belajar siswa yang beraneka ragam. Dalam proses pembelajaran, saya juga harus menekankan karakter kepada anak-anak. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan dalam proses pembelajaran diantaranya adalah membuat media pembelajaran dan bahan ajar yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, seperti membuat media pembelajaran melalui video pembelajaran YouTube, TeamLink, dan lain-lain. Selain itu, untuk penilaian keterampilan berupa pemberian tugas proyek, saya memberikan kemerdekaan kepada siswa-siswa untuk berkreasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan untuk membangun karakter dalam proses pembelajaran, saya selalu menyelipkan nasihat-nasihat, kata-kata bijak, dan memberikan penilaian sikap. Demikianlah refleksi kritis saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Terima kasih.